Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Meterai Roh Kudus. Potongan firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dalam berita ini, kita akan membahas bagaimanakah hubungan Roh Kudus terhadap orang Kristen dan orang Kristen terhadap Roh Kudus. Banyak orang mengira setelah seseorang beroleh selamat, ia masih perlu memohon agar mendapatkan Roh Kudus. Alkitab memberitahu kita, begitu Anda percaya, saat itu juga Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Alkitab juga mewahyukan kepada kita bahwa tinggalnya Roh Kudus di dalam kita adalah hasil pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kita sendiri. Kalau Anda belum percaya Tuhan Yesus, kedudukan Anda sangat bahaya. Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tak peduli Anda baru beroleh selamat atau sudah beroleh selamat bertahun-tahun, Anda telah mantap karena Roh Kudus sudah di dalam Anda. Ada orang yang juga mengira, karena aku tidak baik, aku telah gagal, jatuh, aku telah berdosa, maka Roh Kudus tidak ada di dalamku. Tetapi Alkitab mengatakan, sekali Allah dengan Roh Kudusnya memeterai kita, mengatakan kita adalah miliknya, selama-lamanya kita adalah miliknya. Tidak bisa berubah. Meterai mempunyai dua arti. Pertama, barang apa saja yang telah dibubuhi meterai, itu menyatakan bahwa barang itu adalah milik orang yang empunya meterai. Kedua, pada barang yang diberi meterai, ada bagian yang sama dengan meterainya. Dengan demikian, makna meterai Roh Kudus pada kita adalah, pertama, kita adalah milik Tuhan. Arti kedua ialah kita mirip Tuhan. Selanjutnya, Paulus juga memberitahu kita, Roh Kudus adalah jaminan yang diberikan kepada kita. Allah terlebih dulu memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Terlebih dulu memberikan sebagian dari berkat surgawi kepada kita untuk menjamin bahwa kelak Dia akan memberikan seluruhnya kepada kita. Sebagai contoh, misalkan hari ini calon suami Anda memberi sebagian uangnya kepada Anda. Kelak ketika Anda menikah dengan dia, dia akan memberikan semua yang ia miliki kepada Anda. Hari ini juga demikian. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita di bumi terlebih dulu mencicipi cita rasa surgawi. Melalui persekutuan kita dengan Allah, Roh Kudus memberikan sukacita surgawi kepada kita. Kelak, Dia memberikan kita kepada kenikmatan yang penuh. Ketika kita dimeterai oleh Allah dengan Roh Kudus di dalam kita mendapatkan sifat dan hayat Allah. Sifat dan hayat ini mirip Allah. Banyak orang salah paham, mengira bahwa mereka harus memperbaiki diri, harus bersusah payah, baru bisa mirip Allah. Sejak kita beroleh selamat, Allah sudah membuat kita mirip Dia. Di dalam kita ada bagian yang mirip Allah. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab, yaitu menampilkan gambar ini. Tidak membiarkan dunia atau sesuatu milik dunia menutupinya. Tanggung jawab kita di aspek yang lain adalah mempersembahkan diri kita kepada Allah. Membiarkan Roh Kudusnya menampilkan hayatnya. Kalau kita jatuh dan gagal, kita tidak kehilangan gambar yang telah Allah meteraikan. Namun kita telah menutupi gambar itu, sehingga kita tidak menampilkan penghidupan yang ilahi.
Efesus pasal 4 ayat 30 juga mengatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, yaitu sampai pada hari penebusan." Maksud Paulus, karena ada Roh Kudus sebagai meterai, maka kita tidak seharusnya mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau orang Kristen lemah, berbuat dosa, tidak mau menuruti kehendak Allah, mengasihi dunia, tidak mau bersaksi bagi Tuhan, perasaannya tawar terhadap Tuhan, maka Roh Kudus berduka di dalam dia. Ini bukan perkara yang kecil. Meskipun Roh Kudus tidak bisa marah, juga tidak bisa meninggalkan kita, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Semoga hari ini Allah menyorotkan terangnya kepada kita, agar kita benar-benar mengenal Roh Kudus sebagai meterai, Roh Kudus sebagai jaminan. Hari ini kewajiban kita di bumi adalah tidak mendukakan Roh Kudus. Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga melakukan hal ini setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang menjadi meterai dalamku. Kini aku adalah milik-Mu, selamanya milik-Mu. Meski aku sering lemah dan gagal, namun Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan, ampuni aku yang sering kali mendukakan Roh-Mu. Mohon darah-Mu membasuh aku. Tuhan Yesus, aku mau terus tinggal dalam persekutuan dengan-Mu, agar aku menikmati segala kekayaan-Mu sampai kelak Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus, atas kasih setia-Mu dalam Roh itu, yang menjadi jaminanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.